0,04%, sedangkan komponen bahan makanan itu mengalami inflasi 0,56%. Ada kelengkapan peralatan dan peliharaan rutin rumah tangga, kemudian komponen kesehatan dan komponen rekreasi, olahraga dan budaya ini mengalami deflasi. Sedangkan satu komponen yaitu pendidikan itu mengalami stabil, ya, tidak mengalami perubahan harga. Kita lihat dari 13 kota IHK seluruhnya mengalami inflasi. Yang tertinggi tercatat di Luwuk sebesar 4,37. Bagaimana dengan Bau-Bau dan Kendari? Ini pada posisi kedua, Bau-Bau 3,92 dan Kendari 3,30 di posisi ketiga. Sedangkan yang terendah ada dua, yaitu Manado dan Gorontalo sebesar 1,16%. Dengan andil 0,14 dan rokok putih 10,77% dengan andil 0,05. Jadi Bapak Ibu, tadi kenaikan cukai rokok yang pada bulan Januari itu tidak serta-merta dinaikkan oleh distributor, ya atau apa namanya, produsennya. Jadi dinaikkan secara bertahap. Nah, nanti pada bulan ini dia naikkan, pada bulan ini dia naikkan, dan pada September inilah dinaikkan harga rokoknya ini. Jadi inilah yang juga menyumbangkan andil inflasi pada bulan September. Juga ada ikan selar dan ikan kembung pada bulan September ini mengalami kenaikan. Jadi memang pada waktu pendataan itu juga karena faktor musim, ya, musim, dan juga kalau bulan purnama itu 92%. Sedangkan di kota Kendari inflasinya bulan September lebih besar daripada kota ini, mengalami inflasi sebesar 0,28%. Sehingga inflasi tahun kalender, yaitu inflasi September dibandingkan Desember, dikarenakan karena berakhirnya masa panen. Kemudian ada kenaikan tarif cukai rokok di 1 Januari 2023 yaitu sebesar 10%. Kemudian ada perubahan harga BBM, di mana pemerintah melakukan perubahan harga BBM non subsidi. Untuk BBM Pertamax naik 6,25%, Pertamax Turbo naik 10,70%, dan Dexlite naiknya 2 bulan yang mengalami deflasi pada bulan Januari dan Februari. Sedangkan bulan Maret sampai September itu mengalami inflasi. Inflasinya tertinggi itu di bulan Mei dan terendah itu di bulan Agustus 0,12%. Sedangkan year on year-nya kita lihat itu kalau kita lihat pada bulan pada bulan September adalah yang terendah, ya, 3,46, ya. Jadi dari bulan Juli, Agustus, September itu masih dalam rentang 3 plus minus 1% untuk batas target nasional, ya, sudah mulai cenderungan menurun. Semoga sampai akhir tahun ini bisa dikendalikan. Sedangkan kita lihat bagaimana di kota Kendari. Tadi di gabungan 2 kota, di kota Kendari polanya hampir sama mantumannya dengan pola di gabungan 2 kota, di mana pada bulan Januari Februari itu mengalami deflasi, sedangkan mulai Maret sampai September itu mengalami inflasi. Inflasi tertinggi di bulan Mei 0,71 dan terendah di bulan Agustus 0,02. Sedangkan year on year-nya itu bulan ini juga yang terendah, ya, 3,30. Sedangkan di Bau-Bau ini lebih berfluktuatif untuk inflasinya, ya. Jadi polanya berbeda dengan pola di kota Kendari. Jadi ini untuk kota Bau-Bau sepanjang dari 90 kota IHK di Indonesia, 73 kota mengalami inflasi dan 17 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi tercatat di kota Tanjung Pandan sebesar 1,41% dan inflasi terendah tercatat di kota Balikpapan sebesar 0,02%. Deflasi terdalam tercatat naik 2,02% poin. Demikian juga setahun yang lalu, foto jeruk nipis makan
palu mara dan jeruk nipis ya, semuanya di persen. Ini masih dalam rentang target nasional 3 ± 1%, berarti paling rendah 2% atau paling tinggi 4%. Nah, sampai September ini kita masih terkendali. Untuk di 2 kota lainnya IHK itu kota Bau-Bau memang agak cukup tinggi 3,92%. Nah, ini perlu strategi khusus untuk mengendalikan harga, terutama untuk di 3 bulan terakhir, supaya masih dalam koridor 3 ± 1%. Kalau Kendari sendiri? Kalau Kendari masih dalam rentang 3,30%. Walaupun bulan ini lebih tinggi dibandingkan Bau-Bau, tapi secara year on year-nya masih 3,30%. Nah, itu kan pemicunya itu adalah transportasi, itu harga tiket pesawat untuk di kota Kendari. Nah, jadi kalau di Bau-Bau untuk bulan September ini tidak ada kenaikan harga. Kalau di Bau-Bau kan ada satu penerbangan yaitu Wings Air ya. Tapi kalau di kota Kendari kan ada 5 yang kita amati toh, Batik, Lion, Citylink, Garuda, Superjet ya. Jadi apa? Jadi untuk bulan September itu adalah transportasi ya. Kalau untuk beras? Iya, beras. Oh, beras ya, beras kita mengalami kenaikan. Tadi inflasi beras itu 6,31% naik harga beras dibandingkan bulan Agustus, dan share-nya itu terhadap inflasi cukup tinggi 0,30%. Nah, beras ini mudah-mudahan bisa dikendalikan nih karena semua masyarakat Indonesia kan konsumsi beras, terutama Sulawesi Tenggara toh. Kalau trennya selama beberapa bulan ini apakah naik terus harga beras atau? Nah, ini agak cenderung naik sih ya, apalagi kita belum lagi musim tanam ini. Nah, tentu perlu strategi lah, terutama penyediaan stok. Apalagi harga gabah tadi juga kita dengar juga naik tuh. Nah, kalau untuk stok beras UMKM kita seperti apa? Tinggal nanti langkah ke depan pemerintah membuatkan program-program yang tentunya berguna bagi pemberdayaan UMKM. Mungkin itu. Terima kasih. Lihat pola konsumsi, dan rokok itu masyarakat di Sulawesi Tenggara, kabupaten kota itu ya hampir beberapa konsumsi rokok, sehingga kita juga mengukur perkembangan harga rokok gitu. Nah, kita lihat kemarin di bulan Januari itu cukai rokok itu mengalami kenaikan 10% ya, sekitar 10%. Nah, adanya cukai tentunya produsen atau distributor itu akan menaikkan harganya, untuk menaikkan harga, tapi tidak langsung misalnya naik 10%. Nah, enggak lah, nanti kan konsumen akan lari, tapi dia naiknya secara bertahap. Nah, pas pada bulan September ini rokok naik. Nah, jadi rokok kretek dan juga rokok putih. Rokok kretek lebih tinggi kan ya kenaikannya. Tingkat konsumtifnya juga tinggi. Nah, kita lihat petani saja toh, itu juga merokok. Nah, gitu. Jadi memang susah, karena saya pernah bertanya kepada nelayan nih, Bapak berangkat nelayan berapa sehari? Saya modal 150.000, 50.000 untuk rokok, sisanya untuk makan dan bahan bakar. Nah, itu jadi kan besar peran rokok itu. Nah, itulah yang kadang-kadang bagaimana menghilangkan kebiasaan masyarakat untuk tidak merokok. Dalam Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, BPS itu tugasnya melakukan pembinaan statistik kepada OPD, instansi pemerintah, baik di provinsi, kabupaten, kota sampai tingkat desa, untuk mampu menghasilkan data. Ya, dimana setiap petugas lapang ya, data itu kan kalau data berkualitas kita harus ngawal prosesnya, bagaimana petugasnya sudah dilatih apa belum, metodologinya seperti apa, kemudian apakah ada supervisor yang mengamati, dan itu kalau semua ada prosesnya kita kawal, tentunya data yang dihasilkan akan berkualitas. Nah, tugas BPS adalah membantu pemerintah daerah, terutama di tingkat desa,
bagaimana petugas-petugas yang direkrut oleh di tingkat desa oleh pemerintah desa itu kami latih, terutama kami fokus pada data Reksosek. Nah, kan dulu pernah kita kumpulkan data Reksosek. Nah, data Reksosek ini sudah kita serahkan ke Bappenas, nanti akan kembali ke pemerintah daerah. Kemungkinan data itu akan diupdate, atau nanti petugas yang mengupdate kan adalah masyarakat desa. Nah, supaya tahu cara ngupdate, BPS lah melatih mereka. Tapi tentunya berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, ya. Koperasi usaha mikro kecil menengah selama 1 bulan, di bulan September sampai Oktober, tanggal 15 September sampai 14 Oktober. Nah, di bulan itu kami mendatangi semua rumah. Nah, kalau rumahnya itu ada usaha, ya, usaha di luar sektor pertanian, kami datangi. Nah, kami kunjungi saja jual pedagang kelontong, ya, kita tanya, kemudian jual bakso, kita tanya gitu. Nah, mereka ini kita tukang ojek, kita tanya berapa usahanya dan sebagainya. Jadi kalau ada petugas kami datang, tolong dibantu menjawab. Jadi memang pendataannya ini akan memerlukan waktu antara 30 menit lah. Jadi mohon kesabarannya lah, karena dengan data ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.